Papua, tanah dengan hutan paling utuh di Indonesia, ramah bagi ribuan spesies dan ratusan komunitas adat yang hidup berdampingan dengan alam. Tetapi hari ini, Papua tak lagi hanya dipandang sebagai rumah. Ia mulai dilihat sebagai lahan. Muncul satu wacana besar, sawit masuk Papua, katanya demi energi, demi pembangunan, dan demi masa depan Indonesia. Tapi pertanyaannya, ini solusi energi atau bencana baru yang sedang disiapkan? Ekspansi investasi sawit saat ini memang cukup masif. Video yang diambil oleh Greenpeace ini membuktikan hal itu. Video ini direkam tahun 2018, menunjukkan pembukaan lahan skala besar. Wacana penanaman kelapa sawit di Papua muncul dalam konteks besar, swasembada energi dan biofuel. Pemerintah ingin memperluas sumber bahan baku biodiesel. Sawit dianggap adalah jawabannya. Papua, dengan wilayah luas dan hutan yang masih lebat, lalu masuk dalam peta perencanaan tersebut. Di atas kertas, semuanya terdengar sangat-sangat rasional. Produksi meningkat, lapangan kerja terbuka, dan energi mandiri tercapai. Tapi sejarah Indonesia mengajarkan satu hal penting. Apa yang terlihat indah di proposal seringkali pahit di lapangan. Kita tidak bicara dalam ruang kosong. Sumatera dan Kalimantan sudah lebih dahulu merasakan pembangunan sawit. Yang datang bukan hanya pabrik dan jalan, tapi juga deforestasi besar-besaran, konflik lahan, banjir, dan bahkan hilangnya sumber hidup masyarakat lokal. Banyak desa mulai berubah, bukan menjadi sejahtera, tapi justru tergantung pada satu komoditas. Ketika harga sawit jatuh, rakyat pun ikut jatuh. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita ingin mengulang pola yang sama di Papua ini? Papua sering dipandang sebagai lahan kosong, padahal Papua penuh dengan kehidupan. Tanah di sana bukan sekedar ekonomi, ia adalah identitas, sejarah, dan spiritualitas masyarakat adat. Ketika hutan dibuka, yang hilang bukan hanya pohon, tapi juga cara hidup. Pertanyaannya, apakah masyarakat adat benar-benar dilibatkan? Atau hanya diminta menyetujui tanpa pernah diberi ruang untuk menolak? Pendukung sawit sering berkata, ini demi energi terbarukan. Tapi, marilah kita jujur, apakah energi bisa disebut hijau jika dihasilkan dengan menghancurkan hutan primer? Hutan Papua adalah penyerap karbon alami. Menggantikannya dengan monokultur sawit bukan solusi iklim, tapi memindahkan masalah. Energi memang penting, tapi energi tanpa keadilan ekologis hanyalah eksploitasi dengan nama baru. Pembangunan sejati bukan soal seberapa cepat kita menanam, tapi seberapa bijak kita menjaga. Papua tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang justru kesabaran negara untuk mendengar suara lokal. Jika sawit dipaksa masuk, kita mungkin dapat energi hari ini, tetapi kita akan kehilangan masa depan esok hari. Jadi, wacana sawit masuk Papua, solusi energi atau bencana baru, jawabannya tidak ditemukan oleh elit, tapi oleh seberapa besar kita berani belajar dari sejarah dan menghormati tanah yang belum rusak. Karena sekali hutan ini rusak, ia tidak bisa dipulihkan dengan janji pembangunan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kalian mendapatkan informasi terbaru yang sifatnya edukatif dan reflektif.